kita. Kalau pemerintah tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya, biarkan Al-Quranul Karim yang mendidik kita, mengisi relung hati kita. Ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua, cukuplah angka pornografi di negara kita dihuni oleh anak kita. Sekarang sudah kelas 2 SD, mereka sudah menginap di warnet, menonton pertontonan tindakan-tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Berapa banyak di kampung-kampung di negeri kita, anak-anak kita umur 5 tahun memperkosa adiknya umur 3 tahun. Itu sudah terjadi hari ini. Berapa banyak ayah yang memperkosa anaknya. Semua terjadi karena kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka ibu dan bapak, sebagai orang yang hijrah, orang yang bersafar, orang yang mencari ilmu, orang yang mencari nafkah, kembalikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Kembalikan Al-Quran menjadi huda, menjadi pemimpin kita. Bertanyalah kepada Al-Quran atas semua persoalan kita. Man sa'a biwalidayhi wa huwa fi sabilillah. Man sa'a binafsihi wa huwa fi sabilillah. Man sa'a li iyalihi wa huwa fi sabilillah. Wahai laki-laki dan perempuan, siapa saja yang bekerja untuk mencari nafkah, untuk harga dirinya, untuk keluarga dan anak-anaknya, untuk orang-orang di sekitarnya, maka dia akan mendapatkan balasan sebagai syahid, syahidah fi sabilillah. Dengarkanlah wahai manusia, di manakah tempat orang bekerja dan dia menjaga dirinya dengan Al-Quranul Karim. Dalam bekerja ia menjaga kesuciannya, dalam bekerja ia menjaga cita-citanya, ia menjaga batas-batasnya, maka Allah akan menempatkan dia persis di bawah arasy Allah dengan 2 janji. Janji yang pertama, siapa saja yang diwafatkan, mati dia pada saat bekerja, dengan dia menjaga dirinya dengan tetap memegang Al-Quran, tetap berpedoman kepada Al-Quran, tetap mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 janji Allah. Janji yang pertama, dia boleh masuk, dia boleh pergi ke surganya kelak abadan, kapanpun saja dia mau pergi ke surganya, Allah izinkan untuk melihat surganya. Yang kedua, setiap pagi dan sore hari, wahai hamba-hamba Allah yang bekerja karena Allah, berada di bawah kepemimpinan Al-Quran, bertanya selalu kepada Al-Quran, maka Allah menjanjikan hal yang kedua. Setiap pagi dan sore dia boleh bertemu, bermuajahah dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Hebat sekali janji Allah kepada orang yang bekerja, selama dia bekerja menjaga kesuciannya, suci kemaluannya, suci hartanya, suci pikirannya. Maka ibu dan bapak sekalian, dengan penuh rasa hormat, Neno mendoakan semoga kita semuanya menjadi bahagian dari janji Allah Azza wa Jalla. Pada satu hari Taiwan ini akan digulung oleh Allah, entah dengan badai, entah dengan topan, atau dengan jentikan jari Allah. Maka alam semesta akan digulung. Tidak ada lagi Taiwan, tidak ada lagi Indonesia, tidak ada lagi Amerika, tidak ada benua-benua. Bumi ini kecil. Bumi hanya berada di dalam sebuah galaksi berisi miliaran matahari. Dan miliaran matahari itu hanyalah merupakan titik kecil di antara kumpulan miliaran matahari. Dan kumpulan miliaran matahari itu hanyalah titik kecil di antara miliaran lagi kumpulan-kumpulan matahari-matahari. Maka alam semesta ini tidak berbatas. Bagi siapa yang di dalam sholatnya tidak menemukan kebesaran Allah, maka mari dengan rendah hati, terutama Neno, mari kita belajar sholat lagi. Siapa yang sholatnya benar, maka dia akan dapat mencegah kemungkaran, baik dirinya maupun keluarganya. Mari kita perhatikan lagi, apakah kalimat besar Allahu Akbar, apakah diri kita saat sholat telah
sekedar sholat yang mekanistis, tapi sholat yang betul-betul hadir Allah di dalamnya. Bukan kita melupakan segalanya, tetapi sholat yang betul-betul kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Ketika ibu dan bapak menemukan sholat seperti itu, tidak akan mungkin tahan. Hati kita akan bergetar begitu kita membaca Allahu Akbar. Bukan karena kesedihan kita, hutang-hutang kita, jauh kita dengan anak kita, bukan. Tapi karena kita tidak kuat berhubungan dengan yang maha besar, yang memperhatikan kita, yang melihat kita detik ke detik, yang mencatat setiap amal perbuatan kita, yang akan membalas semua kebaikan kita dengan berlimpah ganda adalah Allah Azza wa Jalla, yang setiap sholat kita temui lalu kita bergetar hatinya. Tatma'inul qulub. Siapa saja yang mendengar nama Allah bergetaran hatinya. Itulah posisi terbaik seorang hamba. Itulah saat kita betul-betul dapat merasakan kehadiran Allah, dan Allah akan selalu bersama kita. Maka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah takut kehilangan kontrak, tidak akan pernah takut dengan apapun saja. Ketika engkau bersama Allah, maka Allah akan mengurus semua persoalanmu. Ketika engkau selalu bersama Allah, maka tidak ada kesulitan apapun. Ketika engkau bersama Allah, engkau akan kuat. Ketika engkau bersama Allah, maka tidak ada satu hal apapun saja yang membuat kau bersedih. Maka mari ibu dan bapak sekalian, ya, kita hayatkan kembali setiap kalimat di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam vibrasi keimanan yang keras, yang sama, sehingga ketika saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak kuat lagi hati ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita mendengar jawaban Allah. Siapa saja yang sholat tidak mendengar jawaban Allah, belum sholat dia. Apa jawaban Allah? Pelajari, cari bukunya, tanya kepada Ustadz Darmaji, tanya kepada Ustadz siapa saja, bahwa Allah di dalam hadis sahih ketika engkau membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab Hamidani abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majadani abdi. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab Hadza baini wa baina abdi. Ini bagianku dan ini bagian hambaku. Ketika kita menjawab Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi dan seterusnya sampai selesai, Allah mengakhirinya dengan mengatakan Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Apa artinya? Ini adalah bagian hambaku, dan bagi hambaku pengabulan atas seluruh doa-doanya. Maka setiap hari 17 kali Allah sudah bersedia mengabulkan doa-doa kita. Doalah untuk anak-anak kita, untuk suami-suami kita, untuk istri-istri kita, agar istri-istri kita sabar menunggu kita, agar suami-suami kita sabar menunggu kita, dan buatlah batas yang jelas kapan akan menanamkan hasil. Ya, mudah-mudahan pemerintah memenuhi janjinya akan memberikan bimbingan atas uang yang kita dapatkan supaya tidak amblas di tengah jalan. Salah satu upaya terbesar adalah membuat generasi yang tidak bodoh lagi dan tidak miskin lagi, dimulai dari Taiwan atau Taipei ini. Tetapi ingatlah bahwa kita harus memiliki target dan batas. Berapa tahun? Setelah itu kita pulang kembali ke tanah air dan kita lakukan perubahan di rumah kita, dan kita peluk kembali anak-anak kita. Kita peluk kembali anak-anak kita yang kita tinggalkan. Kita lakukan peran keibuan kita dan keayahan kita. Siapa saja ibu dan bapak sekalian, nanti yang memperjuangkan anak-anaknya kelak, nanti di surga akan diberi mahkota oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diberi mahkota oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diberi mahkota oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja ibu dan bapak yang terus-menerus berdoa untuk anak-anaknya, akan ditinggikan surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu dan bapak sekalian, siapa saja nanti yang ingin tahu lebih banyak tentang pengasuhan 0 sampai 7 tahun bagaimana, 7 sampai 14 tahun bagaimana, 14 sampai 21 tahun bagaimana,
bintang. Bapak bisa jadi ibu bapak bintang. Neno sudah membuat bukunya. Indosuara yang akan mengeluarkannya, mendaftarlah. Katakan kepada Indosuara, saya ingin punya 1 set buku Neno, dan kemudian nanti Indosuara akan mencetaknya. Semua ibu adalah bintang buku, semua ayah adalah bintang, ya, dan kita semua adalah bintang. Silahkan ibu dan bapak berhubungan dengan pihak Indosuara. Belum dibuat bukunya, belum dicetak. Bukunya sudah dibuat, tapi akan dicetak dalam waktu yang dekat. Ya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Ya ibu dan bapak sekalian, Neno minta maaf apabila ada kesalahan yang Neno lakukan beserta rombongan, Mas Andi Nata, ya, kemudian Ibu Nurjana, dan mungkin sekarang saatnya untuk Neno mengajak ayah dan ibu untuk berkenalan dengan paman saya, Ustadz Darmaji, ya, yang akan, kebetulan kami juga baru pulang dari Mekah, dan Ustadz Darmaji sebentar untuk hadir supaya kita genapkan pertemuan kita ini. Kau beristimewa bagi kami, kau permata, kau bercahaya, kau sangat berharga, kau beristimewa bagi kami, kau permata, kau tiada dua. Siapa yang sudah mendengarkan tausiah beliau 2 kali, satu dari Indonesia dan satu lagi tadi pagi? Ada yang sudah mendengarkan? Iya, bagi yang sudah mendengarkan, ya, ini Ustadz Darmaji adalah adik bungsu ibu saya, almarhum ibu saya. Ya, ibu saya punya ada 7 orang, dan paman saya ini, uncle saya ini anak yang paling bungsu. Ya, ini Ustadz Darmaji. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tepatnya saudara-saudaraku sekalian yang ada di perantauan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dipertemukan bersama-sama dari bapak-bapak KDI, wakil dari Pemda Banyuwangi, dan kami rombongan dari Jakarta beserta seluruh panitia yang ada dan dari BNI semua. Insya Allah, Allah akan selalu memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dan diberikan hidayah, rahmat dan barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, seperti Bunda Nano katakan, suaranya habis, suara saya juga sudah habis ya. Bareng-bareng kita baru pulang dari Mekah, langsung besoknya juga kemari. Sekarang bapak-bapak dari KDI sudah berbicara, dari wakil bupati sudah berbicara, apalagi dari Bunda Neno Warisman udah banyak sekali yang dibicarakan. Jadi kalau dibilang saya nih sekarang mau beli duren sudah diborong semua. Sekarang saya tinggal kebagian keranjangnya aja nih.
Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya memasuki kota Taiwan ini, saya baru pertama kali yang saya lihat satu, kebersihannya. Ya. Saya disambut oleh panitia dengan sopan santun, dengan penuh senyuman, seperti ibu-ibu sekarang ini, seperti bapak-bapak semuanya, dengan senyuman yang membuat kelelahan saya, kecapean saya hilang saat itu juga. Melihat senyuman bapak dan ibu semuanya. Insya Allah. Dan ya, selain kebersihan, dengan kota yang bersih begini, insya Allah hati ibu-ibu, bapak-bapak juga ikut menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Seperti sekarang, wajah ibu-ibu cerah semua, kelihatan semua. Karena apa? Karena siang hari, Bu. Kalau malam nggak kelihatan. Ya, iya, karena siang hari jadi kelihatan, bersinar semuanya. Insya Allah hati ibu tetap dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itulah kesan saya datang, ya. Kalau pesan, ya, pesan kata Mbak Ana, katanya ada kesan dan pesan. Kalau buat pesan, saya takut. Saya sendiri masih diberi pesan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pesannya? Ibu-ibu mau tahu? Nah, sekarang ibu bapak semua sudah tahu. Cuman marilah kita belajar konsentrasi pada saat kita membaca ayat yang betul-betul kita resapi, kita pahami. Bapak Ibu di sini semua, terutama dari BMI semua di sini adalah beribadah semua. Semua beribadah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini adalah dalam rangka ibadah. Jangan minder dengan orang kaya, dengan pejabat, dengan yang banyak duitnya, dengan yang punya nama, dan lain-lain sebagainya. Jangan minder, jangan kecil hati, karena firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi belum tentu orang kaya, ya, mulia di sisi Allah, pejabat, orang punya nama, punya uang, belum tentu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bu, kurang kompak nih Bu. Ibu, alhamdulillah. Nah itu kata Al-Quran apa? Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraku. Berpeganganlah kalian semua kepada tali Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Seperti tadi filosofinya dari panitia, fastabiqul khairat. Ya. Jadi berpegangan kita semua di tali Allah dan kompak selalu. Ya. Nah, insya Allah, coba Bu. Ibu. Alhamdulillah. Coba kita resapi, nanti diikuti ya Bu ya. Ibu tahu, Bapak tahu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, saya sebutin Bu ya.
tapi nanti kita konsentrasi belajar, kita bawa ke rumah itu nanti. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Terus panusuki, sesungguhnya pengabdianku. Terus hidupku, wa mamati, matiku, semata-mata hanya karena Allah saja. Jadi hidup kita, sholat kita, mati kita semua dikarenakan Allah saja semata-mata. Oleh karena itu, tolong ibu bapak resapi di rumah ayat ini, Al-An'am 162. Tolong resapi. Sesungguhnya ya, sholatku, pengabdianku, hidupku di dunia dan matiku, aku ini karena Allah semata saja. Coba diresapi ayat ini. Insya Allah dengan meresapi ayat ini, ibu bapak hadirin sekalian, akan diberikan petunjuk lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, begitulah kesan dan pesan saya. Suara saya sudah hampir habis nih ya. Berikutnya ibu dan bapak sekalian, biasanya yang banyak bertanya di kolom Ruhani Neno di Indosuara itu biasanya para ibu. Sekarang Neno hadirkan paman Neno, Ustadz Darmaji, untuk bisa menjadi teman juga bagi para bapak yang ada di Taiwan ini. Jadi silahkan, nanti kita punya kolom ya. Indosuara akan membuka kolom 2 halaman. Insya Allah Mas Joy akan memberikan kepada kita kelonggaran di mana nanti ada Ustadz Darmaji dan ada juga saya. Dan nanti di situ juga akan ada produk-produk yang sangat baik yang nanti Neno hadirkan untuk teman-teman semuanya. Nah, waktu sudah menuju ke pukul 4. Teman-teman semuanya, kita masih punya beberapa mata acara lagi, tetapi acara kita yang menjadi senjata kita ya, saat kita duduk bersama-sama, malaikat-malaikat Allah menunggu kapan ya payung ya akan diangkat ya, yaitu saat di dalam majelis kita berdoa. Di dalam majelis kita berdoa dan malaikat Allah akan mengangkat doa-doa itu. Ustadz Darmaji akan baik, ada perubahan. Sekarang Ustadz Darmaji kita minta untuk duduk saja dulu bersama Neno sebab panitia, sebab acaranya masih ada, yaitu penyerahan hadiah, betul ya, penyerahan hadiah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semuanya, kita hadirkan kembali MC kita ya, Ustadz ya, Al-Mukarram, Ustadz Fulan belum kenal, dan juga Mbak MC. Nanti akan ketemu dengan Neno dan Ustadz Darmaji lagi setelah yang berikut ini. Iya, terima kasih.